Pemirsa menemukan fakta baru terkait dugaan kekerasan hingga hilangkan nyawa di lokasi rehabilitasi milik Bupati Langkat nonaktif terbit rencana Perangin Angin. Hasil penelusuran lebih dari satu korban tewas. Sel kerangkeng milik Bupati nonaktif Langkat terbit rencana Perangin Angin meninggalkan ironi. Hasil penyelidikan Komnas HAM ditemukan fakta tentang tempat rehabilitasi tidak berizin dan adanya dugaan kekerasan yang dialami warga binaan saat berada di dalam kerangkeng yang menyerupai penjara. Dalam penyelidikannya, Komnas HAM menemukan adanya korban meninggal jiwa. Meski begitu, Komnas HAM belum bisa memastikan jumlah total penghuni kerangkeng di rumah terbit Perangin Angin yang meninggal dunia. Menurut Komnas HAM, korban terakhir kekerasan di kerangkeng milik terbit rencana Perangin Angin terjadi dalam setahun terakhir. Penemuan fakta baru telah disampaikan oleh Komnas HAM kepada pihak kepolisian dan kasus ini merupakan tindak lanjut dari laporan Migrancare atas dugaan terjadinya penganiayaan terhadap penghuni kerangkeng manusia milik terbit rencana Perangin Angin. Catatan kekerasan, ya, kekerasan yang fisik, gitu ya, sampai hilangnya nyawa. Polda Sumut juga menelusuri hal yang sama, ya, dan kami mengapresiasi itu Pak Kapolda. Sementara itu, Polda Sumatera Utara menyatakan telah membentuk tim atas temuan Komnas HAM. Sampai saat ini Komnas HAM dan Polda Sumut masih mengumpulkan bukti-bukti lain untuk membuka kasus ini. Fakta temuan Komnas HAM terkait kematian di kerangkeng manusia milik Bupati Langkat nonaktif terbit rencana Perangin Angin masih didalami. Temuan Komnas HAM tidak sama sepenuhnya dengan temuan penyidik Polda Sumatera Utara. Meski demikian, polisi masih akan terus mendalami kasus ini. Polda Sumatera Utara menyatakan sudah menemukan tempat pemakaman yang menjadi korban kekerasan serta telah mengetahui siapa saja yang dapat menjadi saksi yang nantinya dapat membuka kasus ini lebih lanjut. Temukan teman-teman sekalian dan sedang dalam proses untuk pendalaman, termasuk tempat-tempatnya. Kita sudah menemukan tempat pemakamannya di mana. Tapi kalau saya sampaikan nanti, itu tadi dia bilang orang ini harus kita jaga teman-teman sekalian. Kalau bisa kita buka sekarang, kita buka semuanya. Tapi ini kan dalam Sejumlah lembaga pemerintah terlibat dalam kasus dugaan pelanggaran HAM di lokasi kerangkeng di rumah Bupati Langkat nonaktif terbit rencana Perangin Angin. Hasil penelusuran dari tim Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) juga menemukan dugaan pelanggaran HAM dan perampasan kemerdekaan serta eksploitasi orang. Penyelidikan dugaan adanya pelanggaran HAM terkait penggunaan kerangkeng manusia di rumah pribadi Bupati Langkat terbit rencana Perangin Angin terus berlanjut. Sementara KPK telah menetapkan sang bupati menjadi tersangka kasus korupsi. Sejumlah lembaga ikut menyelidiki kasus ini, antara lain Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang menemukan banyak keganjilan penggunaan kerangkeng yang disebut sebagai lokasi rehabilitasi korban narkotika. Tim yang diturunkan LPSK melaporkan dari hasil pemeriksaan saksi-saksi terdapat dugaan kuat adanya tindakan pidana di lokasi kerangkeng di rumah pribadi Bupati Langkat. Jadi ada aktivitas yang dibatasi melampaui aktivitas pembatasan yang terjadi di dalam rutan atau lapas milik negara. Ya, tidak ada pembatasan seperti ini baik ketika orang ditahan pada proses penyidikan maupun orang pada proses terpidana dalam sistem negara. Tetapi ada proses seperti ini yang menurut kami ganjil dan cenderung merupakan bentuk dari perdagangan orang karena ada tempat penyekapan, ada eksploitasi orang untuk bekerja tanpa gaji. Dari hasil pemeriksaan tim LPSK, selain dugaan adanya pelanggaran HAM, juga terdapat indikasi adanya perampasan kemerdekaan dan penyiksaan yang dilakukan di lokasi tersebut. Bahkan para penghuni kerangkeng juga dibatasi dalam menjalankan ibadah sesuai kepercayaannya. Berdasarkan penelusuran, ternyata tidak semua penghuni kerangkeng itu merupakan orang yang terlibat narkoba. Mereka ditahan cukup lama, bahkan hingga berbulan-bulan. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution melaporkan.
Hasil dari penelusuran tim Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menemukan adanya dugaan pelanggaran HAM dan perampasan kemerdekaan serta eksploitasi orang. Dan untuk membahas lebih lanjut terkait dengan temuan tersebut, sudah tersambung melalui Zoom Manager Nasution selaku Wakil Ketua LPSK. Selamat sore, Pak Nasution. Sore Mas, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa saja sebetulnya yang dilakukan oleh LPSK? Karena kita tahu ada juga banyak ya yang terlibat dalam pengungkapan kasus ini. Iya, makasih Mas. Jadi minggu kemarin ini LPSK menurunkan tim untuk melakukan investigasi dipimpin langsung oleh salah seorang wakil ketua Pak Edwin. Ya. Seperti yang disampaikan oleh Pak Edwin dan kawan-kawan di tim investigasi, LPSK memang menemukan beberapa keganjilan yang saya kira patut diduga untuk terjadi pelanggaran ya. Karena itu LPSK dari awal sesungguhnya sudah melakukan langkah-langkah yang ini kita sebut sebagai langkah proaktif ya. Jadi ada perkembangan di publik dan kita menganggap ini sesuatu yang sangat penting, maka kita kembali langkah proaktif. Mas, setidaknya ada 7 temuan yang oleh LPSK disebut sebagai temuan yang ganjil itu ya. Apa saja itu? Pertama, ada 2 kerangkeng manusia yang ditemukan. Kita tahu sebetulnya Mas, ketika KPK dulu di awal melakukan penggerebekan di rumah bupati itu kan dikabarkan atau disampaikan di publik itu kan ada sekitar 40-43-an ya. Tetapi sekarang yang ditemukan oleh LPSK ada 2 ya. Nah yang kedua betul tadi sudah disampaikan oleh kawan-kawan di MNC. Kalau selama ini kan informasi di publik itu disebut bahwa penghuni kerangkeng ini disebut sebagai tempat rehabilitasi korban atau pencandu narkoba ya. Tapi LPSK kemudian menemukan ternyata yang selama sekian tahun terakhir ini, ada yang menyebut 10 tahun terakhir ini, sebetulnya bukan hanya korban pencandu narkoba, tetapi ada juga misalnya tindak pidana perjudian dan seterusnya. Jadi yang penghuni serupa kerangkeng manusia ini sesungguhnya bukan hanya korban narkoba ya. Itu yang kedua Mas. Yang ketiga, LPSK juga menemukan keganjilan ternyata para penghuni itu dari awal itu memang sudah disodorkan apa yang kita sebut sebagai pernyataan ya, surat pernyataan. Ada 2 substansi yang menurut kita juga harus kita cermati. Pertama memang begitu diserahkan ke pengelola ya, ada juga yang disebut sebagai pembina, maka keluarga kan tidak diperkenankan untuk memulangkan lagi ya tanpa seizin, kira-kira begitu. Dan kemudian yang kedua, kalau ada apa-apa ya, misalnya sampai ke tingkat yang sama sekali tidak diinginkan juga, keluarga tidak boleh menuntut apa-apa ya, atau bersedia untuk tidak menuntut apa-apa kepada pengelola. Baik. Nah, Pak Nasution sampai di poin kedua dulu ya, ketiga ini ya. Berkaitan dengan penghuni itu bukan hanya orang yang terindikasi menggunakan narkoba, tetapi juga ada pelaku kejahatan lain begitu. Ya. Kemudian juga ada surat pernyataan. Dari apa yang kita lihat belakangan ini kan juga ada semacam keberatan dari keluarga. Itu sebetulnya apa yang melatar belakanginya? Pernyataan itu ternyata Mas, tadi saya ingin mengatakan di samping tidak akan minta dipulangin, tapi juga ada pernyataan tidak akan menuntut apa-apa ya. Nah ini sesungguhnya kan menunjukkan ada impunitas ya, ada kekebalan hukum pada orang-orang tertentu.
saya kira ini juga harus diteliti, diperiksa lebih jauh. Apa yang mendorong keluarga dari korban ini untuk menitipkan atau menyerahkan atau menandatangani surat pernyataan tersebut? Saya kira ada kemendesakan memang, ada beberapa keluarga yang membutuhkan. Misalnya ya, karena ada misalnya betul ada pencandu narkotika yang oleh keluarganya sudah nggak bisa ditangani atau diselesaikan di keluarga masing-masing, lalu mereka tidak punya kesanggupan juga misalnya secara ekonomi untuk melakukan rehabilitasi di tempat-tempat yang sebagaimana mestinya. Karena itu mereka menyerahkan ke situ. Jadi dalam pandangan kita sesungguhnya ada ketidakseimbangan antara masyarakat yang menyerahkan keluarganya ke situ, anggota keluarganya situ dengan persyaratan yang dibuat itu, Mas. Baik, kita lanjutkan ke temuan yang keempat. Nah, yang keempat, temuan yang oleh LPSK kita pandang sebagai sesuatu yang ganjil. Itu adanya, kita menemukan adanya pembayaran tertentu, Mas. Jadi publik selama ini kan diinformasikan bahwa ini gratis, ini berbiaya, ini semacam pengabdian, begitu ya. Tetapi LPSK menemukan ada sejumlah bukti bahwa sesungguhnya penghuni itu juga membayar dalam batas tertentu kepada pengelola. Tetapi sekali lagi ini perlu pendalaman. Untuk apa? Untuk pembayaran ini saya kira perlu pendalaman. Oke. Jadi bayar ya, bukan gratis. Nah, di publik selama ini kan, Mas, kita diberitahu bahwa ini sama sekali gratis, gitu ya. Nah, ternyata kita menemukan bahwa ada yang berbayar. Gitu. Iya. Kelima, Pak Nasution. Yang kelima, ini juga saya kira sesuatu yang sangat perlu kita periksa lebih jauh ya. Kita menemukan ada fakta bahwa penghuni itu tidak diizinkan keluar lokasi untuk menunaikan ibadah. Misalnya bagi mereka kawan-kawan yang Muslim pada hari Jumat nggak boleh Jumat ke masjid. Bagi kawan-kawan yang non Muslim misalnya pada hari Minggu tidak boleh ke gereja. Ini pelarangan orang beribadah ini juga sesuatu yang sangat krusial. Itu yang keenam, Mas. Ya. Yang keenam itu kita juga menemukan ternyata kalau selama ini kan kita dengar ya di publik ya bahwa ini pertolongan kemanusiaan bagi mereka yang nggak punya pekerjaan, dikasih pekerjaan dan seterusnya. Ternyata mereka yang dipekerjakan itu diperlakukan secara tidak manusiawi, misalnya tidak dibayar sebagaimana mestinya begitu. Tapi dipekerjakan ya, betul, di kebun sawit milik dari Bupati Langkat tersebut? Dipekerjakan. Tidak dibayar dengan semestinya, bahkan ada yang tidak dibayar, Mas. Nah, gitu. Lalu yang terakhir, LPSK menemukan ada fakta ya, ada keterangan dari keluarga bahwa ada keluarganya yang meninggal dunia. Awalnya sebetulnya diserahkan dengan sudah rapi, sudah dikapani, tetapi keluarga kemudian merasa curiga, dibuka kapannya ternyata memang ada bekas lebam-lebam, ada semacam yang diduga sebagai penganiayaan. Itu fakta tahun 2019, Mas. 2019. Itu 2019. Nah, kalau kita coba misalnya menangkap pesan dari kawan-kawan kepolisian Sumatera Utara misalnya, mereka menyebut, seingat saya di media ada kita dengar kemarin, dan itu kita sebetulnya kita apresiasi. Dulu kan penjelasannya ini diperuntukkan, ini pengabdian kemanusiaan untuk rehabilitasi korban narkoba. Nah, pernyataan kemarin diakui bahwa ternyata penghuninya itu sudah berlangsung lama dan itu lebih dari 600 sekian orang gitu ya. Bahkan disebut ini terstruktur begitu ya. Nah, karena itu saya kira kita mendorong teman-teman kepolisian tentu untuk melanjutkan pemeriksaan lebih jauh sehingga publik dapat informasi yang benar gitu. Baik. Sehingga terkonfirmasi ini tempat ilegal apa tidak, misalnya begitu. Meskipun kita meyakini ini ilegal karena sama sekali tidak ada
dokumen yang kita bisa percaya sebagai tempat yang semestinya dijadikan untuk tempat rehabilitasi. Baik, tapi Pak Nasution, dari keterangan yang mungkin didapat juga sebetulnya tempat ini terbuka kepada publik, artinya ini bukan rahasia umum lagi, yang bersangkutan memiliki ruangan seperti itu atau seperti apa selama ini? Nah, ini juga pertanyaan besar di publik, Mas. Kenapa kemudian setelah Bupati ini di OTT oleh KPK, lalu kemudian rangkeng 43 begitu ya? Pertanyaannya itu disampaikan di publik sudah berlangsung sebelum beliau ini jadi bupati, gitu. Ya. Ada yang menyebut sudah 10 tahun. Ya. Nah, pertanyaannya kenapa kemudian kita baru tahu sekarang, gitu? Iya. Kemana lingkungan setempat, kemana aparat penegak hukum setempat, kenapa publik tidak diberitahu, atau kemudian kenapa kemudian masyarakat publik tidak punya akses. Ini ruang gelap yang kemudian kita tahu, ternyata sudah 10 tahun ini menjadi problem gitu. Saya kira ini sebetulnya yang juga harus diselidiki lebih jauh, Mas. Baik, sementara untuk bupatinya sendiri, ini rencana Perangin-Angin, apakah memang secara langsung mengelola tempat tersebut yang Anda ketahui? Iya, jadi saya kira apa yang disebut oleh teman-teman kepolisian sebagai terstruktur, kalau terstruktur sebenarnya kan nomenklatur yang muncul dalam konteks pelanggaran hak asasi manusia, ya. Ya. Jadi kalau terstruktur itu kemudian diduga ada mekanisme yang dijalankan oleh pejabat publik, ya, oleh negara, oleh pemerintah, gitu ya. Jadi dia punya kewenangan untuk melakukan sesuatu, lalu kemudian dia melakukan di luar kewenangan dia itu dengan terstruktur. Jadi misalnya dia tahu ini kan rumah pejabat publik gitu loh. Iya. Rumah pejabat publik, di situ ada diduga sebagai kerangkeng manusia, ada orang masuk di situ dengan alasan direhab secara direhab karena korban narkotika, dan kita tahu sesungguhnya kan yang masuk ke rumah bupati itu ya, itu kan eselon 2 setempat ya. Iya. Sudah berlama-lama kok nggak ada yang tidak ada yang tahu atau memberitahu kepada publik bahwa ada tempat gelap seperti ini gitu. Baik. Nah, ini juga harus diselidiki sehingga kita berharap ke depan tidak ada lagi ruang gelap seperti ini yang ilegal, yang kemudian oleh kawan-kawan dipekerjakan tanpa digaji, itu kan sesungguhnya bisa disebut sebagai tindak pidana perdagangan orang, bahkan dalam konteks perbudakan modern sesungguhnya mengarah ke situ ya. Kita kaget, Mas. Baik, Pak Nasution, nanti kita akan lanjutkan kembali terkait juga dengan tadi ya, yang terstruktur artinya sebetulnya yang bertanggung jawab. Ini harusnya bisa banyak begitu ya. Tapi kita akan lanjutkan usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami, tetaplah di MNC.